Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Chow Yan bersama Yang Mulia Ratu dan juga Chang Guo, tiap telah berada di sebuah tempat kuno pemakaman keluarga Chang yang tidak lain sosok leluhurnya adalah pemilik sebelumnya dari jantung guntur ekstrim. Chang Yuhua minta Xiao Yan membantunya. Ia berharap Xiao Yan bisa menyelesaikan teknik segel terlarang untuk membangkitkan kembali leluhur keluarga Chang. Sementara itu, Chang Yuhua pada saat ini kembali berkata bahwa ketika leluhur mereka berada di keluarga Chang dan masih hidup, keluarga Chang begitu makmur. Namun setelah meninggalnya leluhur dari keluarga Chang juga mengalami penurunan. Dengan begitu, maka kebangkitan leluhurnya akan membalaskan dendam keluarga Chang yang selama ini terpendam. Ia berkata bahwa dia mengorbankan apapun, ia bersedia memberikan segalanya selama ia dapat membangkitkan kembali leluhur keluarga Chang. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan kembali bertanya apakah leluhur keluarga Chang ini adalah penguasa sebelumnya dari guntur ekstrim. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa jika penguasa guntur ekstrim sebelumnya adalah keluarga Chang dan Xiao Yan membangkitkannya, maka Xiao Yan tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan jantung guntur ekstrim tersebut. Itulah mengapa Xiao Yan pada saat ini bertanya terlebih dahulu kepada Chang Yuhua. Sementara itu, Chang Yuhua pada saat ini segera berkata agar senior jangan khawatir, guntur ekstrim adalah barang yang pada saat ini tidak lagi memiliki pemilik. Membangkitkan kepala keluarga Chang tidak akan memengaruhi kemampuan senior untuk mendapatkan guntur ekstrim. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chang Yuhua. Xiao Yan masih memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Bersamaan dengan hal tersebut, Chang Yuhua pada saat ini memberikan slip giok ajaib terlarang ke Xiao Yan. Ini adalah teknik khusus untuk membangkitkan leluhurku. Xiao Yan segera menyapu ke arah slip batu giok. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Begitu Xiao Yan mempelajari teknik terlarang tersebut secara singkat, Xiao Yan pada saat ini mengetahui bahwa teknik terlarang ini merupakan teknik yang tidak lengkap. Xiao Yan pun bergumam bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil menggunakan teknik terlarang ini. Ini benar-benar merupakan produk cacat dan tidak lengkap. Jika begitu permasalahannya, bagaimana mungkin Chang Yuhua akan bisa membangkitkan kembali leluhurnya? Selanjutnya, Xiao Yan sedikit merenung dan Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak yakin Chang Yuhua akan menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan leluhurnya. Justru sebaliknya, tampaknya Chang Yuhua benar-benar ingin langsung menghancurkan sisa jiwa dari leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang aneh. Xiao Yan benar-benar merasa cukup bingung dengan apa yang pada saat ini sesungguhnya diinginkan Chang Yuhua. Sementara itu di sisi lain, Chang Yuhua maju mendekati patung dan membuat segel kuno. Tiba-tiba sebuah petir jatuh dari langit dan menghantam patung batu tersebut. Patung batu ini tiba-tiba berbau darah sebelum akhirnya terlihat bergetar. Chang Yuhua juga pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan agar senior dengan cepat menggunakan teknik terlarang itu. Sekarang, ia bersedia menggunakan jiwa dan raganya sebagai imbalan atas kebangkitan leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan Xiao Yan tidak menggunakan teknik terlarang untuk membantu Chang Yuhua. Justru pada saat ini Xiao Yan dengan cepat melesat mundur menjauh dari Chang Yuhua. Mundurnya Xiao Yan ini membuat Chang Yuhua tiba-tiba berbalik dengan ekspresi garang di wajahnya. Chang Yuhua kembali berteriak, mengapa senior tidak mengambil tindakan? Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini patung batu di hadapannya segera mengeluarkan suara gerak. Chang Yuhua juga pada saat ini segera menyemburkan kembali seteguk besar darah yang langsung menyatu dengan patung batu. Tiba-tiba jiwa bergetar karena jeritan jiwa yang datang dari patung batu pada saat ini benar-benar terpancar dengan kuat. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ini merupakan kebencian yang begitu kuat yang berasal dari patung batu. Jiwa yang ada di patung batu tersebut mungkin sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama, dan tiba-tiba sesosok jiwa merah itu masuk ke dalam Chang Yuhua. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening sambil menatap ke arah Chang Yuhua yang pada saat ini telah benar-benar berubah menjadi merah. Sosoknya lanjut menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi galak. Xiao Yan pun bertanya, mungkinkah Chang Yuhua sudah mengetahui bahwa jiwa leluhurnya telah sepenuhnya kehilangan kendali dan telah dipenuhi dengan kebencian akibat iblis? Itulah alasan mengapa ia ingin menghancurkan jiwa leluhurnya sejak awal. Xiao Yan pada saat ini terdiam bersama dengan Yang Mulia Ratu yang terus-menerus mengikuti Xiao Yan di belakangnya. Sementara itu di sisi lain, Chang Yuhua pada saat ini seketika berteriak bahwa ia adalah Raja Petir Abadi. Bersamaan dengan teriakannya yang terdengar, aura Chang Yuhua juga pada saat ini melonjak. Seutas guntur juga pada saat ini meraung dan segera jatuh ke tubuh dari Chang Yuhua. Dalam sekejap pada saat ini tubuh Chang Yuhua benar-benar hancur sebelum akhirnya kembali pulih. Tubuh Chang Yuhua pada saat ini tampaknya bertransformasi menjadi semakin kuat tetapi tampak terlihat menyedihkan. Sosoknya segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan tubuhnya langsung mendekati Xiao Yan. Sosok ini benar-benar menampilkan seni menggerakkan guntur dengan bantuan kecepatan yang menakutkan dari jantung guntur. Ia dapat menggerakkan dirinya sendiri dan mencapai efek teleportasi. Chang Yuhua pada saat ini mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan mengarahkannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu,
Xiao Yan secara alami pada saat ini telah bersiap untuk hal ini. Pedang guntur pada saat ini muncul di telapak tangan Xiao Yan dan dua kekuatan guntur segera dituangkan. Dalam sekejap mata terjadi tabrakan di udara dan suara ledakan terdengar menggema ke segala arah. Saat ini Chang Yuhua terguncang setelahnya dan ia kembali mengeluarkan seteguk darah. Mata Xiao Yan menyipit karena meskipun jiwa dalam patung batu ini sepertinya mengendalikan Chang Yuhua, tetapi kekuatan fisik sesungguhnya dari Chang Yuhua tidak akan bisa menahan kekuatan guntur ekstrim. Xiao Yan pun bergumam bahwa niat awal Chang Yuhua mungkin bukanlah sebuah permasalahan, ia mungkin benar-benar ingin menukar nyawanya dengan kebangkitan leluhurnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa leluhur dari keluarga Chang benar-benar telah lama kehilangan kecerdasannya, ia benar-benar dipenuhi dengan kebencian iblis dan ini merupakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Terlebih lagi karena Chang Yuhua memiliki darah keluarga Chang, maka ia pada akhirnya dikendalikan oleh jiwa jahat tersebut. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Chang Yuhua dan menatap ke arah patung batu. Selanjutnya Xiao Yan segera melesat dengan kecepatan yang langsung meningkat drastis. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghantam patung batu itu. Xiao Yan pada saat ini juga berpikir bahwa jika sosok tersebut bisa menjaga jiwanya tetap hidup, pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada patung batu tersebut. Menghancurkannya sepenuhnya akan segera melepaskan jiwa dari sosok tersebut. Dengan begitu, barulah Xiao Yan akan bisa menahan dan menyegelnya untuk juga sekalian menyelamatkan Chang Yuhua. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat yang bersamaan Chang Yuhua pada saat ini segera bergegas mengejar Xiao Yan. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata, apakah ia tahu bahwa ia adalah garis keturunan terakhir dari keluarga Chang? Sebagai leluhur dari keluarga Chang, seharusnya ia tidak memusnahkannya dengan tangannya sendiri. Jika ia terus memaksakan hal ini, maka tubuh Chang Yuhua benar-benar tidak akan bisa menahan kekuatan guntur. Pada akhirnya tubuhnya akan hancur dan keluarga Chang benar-benar akan lenyap dari dunia ini. Menanggapi hal tersebut, sosok yang pada saat ini mengendalikan Chang Yuhua berkata bahwa tubuhnya sudah lama mati. Tetapi meskipun begitu jiwanya pada saat ini masih abadi, keluarga Chang juga telah makmur selama ribuan tahun dan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin generasi muda seperti Xiao Yan bisa berbicara omong kosong dengan penuh kebohongan seperti itu? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa ia pada saat ini sedang mengendalikan garis keturunan terakhirnya. Mungkinkah ia pada saat ini tidak bisa melihat ke dalam ingatan dari Chang Yuhua? Wajah gila Chang Yuhua pada saat ini tampak terlihat sedikit membeku dan setelah beberapa saat, jiwa yang menguasai Chang Yuhua segera mengeluarkan raungan yang sangat kuat. Sepertinya ia baru saja mendengarkan dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Memang benar ia mengetahui hal ini melalui ingatan Chang Yuhua bahwa Chang Yuhua adalah garis keturunan terakhir keluarga Chang. Sosok tersebut pun segera berteriak bahwa ia tidak menyangka ia benar-benar telah mati. Terlebih lagi keluarga-keluarga yang pernah berafiliasi dengan keluarga Chang pada akhirnya bergabung untuk menyerang keluarga Chang sendiri. Ia tidak bisa menerimanya dan ia akan membangkitkan dirinya dan menghabisi semua keluarga tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan segera bertanya kepada sosok tersebut, mengapa senior pada akhirnya terjatuh dan mati. Mata Chang Yuhua pada saat ini menunjukkan kepanikan dan sosoknya bertanya-tanya mengapa ia bisa mati, apa yang terjadi kepadanya, dan ia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Xiao Yan menatap ke arah sosok Chang Yuhua yang pada saat ini tampak terlihat mencoba untuk mengingat. Sementara itu Xiao Yan segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut dan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa sesungguhnya tidak peduli apa yang telah terjadi dengan senior, hal tersebut sudah berlalu sangat lama dan para junior akan dapat memenuhinya untuk para senior. Sosok tersebut pada saat ini tampak terlihat terdiam dan Chang Yuhua segera mulai kembali berbicara perlahan. Chang Yuhua berkata bahwa ia tidak menyangka keluarga Chang akan menurun hingga ke titik ini. Garis keturunan mereka benar-benar akan musnah. Kekuatan fisik di tubuh ini juga terlalu lemah untuk memenuhi persyaratan kebangkitannya. Begitu selesai bicara, Chang Yuhua melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa anak ini cukup pintar dan memilih tubuh yang lebih cocok untuknya. Xiao Yan pada saat ini terdiam karena Xiao Yan telah mengetahui mengenai hal ini. Tampaknya leluhur dari keluarga Chang pada saat ini juga tertarik untuk mendapatkan tubuh Xiao Yan demi bisa menopang kebangkitannya kembali. Xiao Yan lanjut sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera kembali bergegas menuju ke arah patung batu. Jika Xiao Yan menunda lebih lama, kemungkinan besar Chang Yuhua benar-benar akan segera kehilangan nyawanya sepenuhnya. Pedang besar pada akhirnya segera kembali melesat ke tangan Xiao Yan dan kekuatan guntur kembali dialirkan. Xiao Yan selanjutnya melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara ledakan segera datang dari ujung dan Xiao Yan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Patung batu yang baru saja dihantam oleh Xiao Yan tidak meledak seperti apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Pada saat ini terlihat juga ada sesosok yang menghalangi patung batu tersebut. Sosok ini juga tidak lain adalah lelaki tua yang pada saat sebelumnya memarahi Xiao Yan dan memerintahkan Xiao Yan untuk pergi.
Sosok tersebut pun segera berteriak bahwa ia benar-benar mencari kematian. Ia benar-benar berani datang ke sini dan jika begitu permasalahannya, maka ia akan dimakamkan di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini dengan dingin segera berteriak. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan ingin melihat apakah si pria memiliki kemampuan ini. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera melonjakkan guntur di dalam tubuhnya. Selanjutnya, guntur langsung dilesatkan ke arah lelaki tua yang menghalangi patung batu. Pria tua itu pun melambaikan lengan bajunya dan sosoknya pada saat ini segera berhadapan dengan guntur. Sosoknya lanjut menyentuh alisnya sebelum akhirnya pada saat ini area di sekitar seperti berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba ada segel kuno yang menghalangi serangan petir dari Xiao Yan. Ledakan terjadi. Pria itu juga lanjut berkata bahwa segel di sini adalah hasil karyanya selama puluhan ribu tahun. Jika ia berani masuk ke sini, maka ia benar-benar akan mati. Ekspresi di wajah si pria pada saat ini tampak terlihat ganas ketika ia menatap ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian pandangannya beralih ke arah Chang Yuhua yang berada tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Sosoknya bergumam bahwa aura dari sosok tersebut merupakan keturunan keluarga Chang. Selain itu ia juga ingat bahwa sosok tersebut pernah datang ke sini sebelumnya dan si pria pernah mengusirnya. Apakah ia juga pada saat ini bersikeras untuk datang kembali ke tempat ini? Menanggapi hal tersebut, Chang Yuhua pada saat ini sedikit menoleh dan sosoknya pada saat ini segera mulai bergumam dengan suara rendah. Sosok Chang Yuhua bertanya, bukankah ini adalah Sugan? Pria tua itu seketika ternganga dan tidak menyangka bahwa Chang Yuhua akan bisa mengenalinya. Sugan terkejut, tetapi ketika ia memikirkan mengenai suara dari sosok tersebut, suara ini benar-benar familiar dan suara ini sama seperti suara penguasa jantung guntur ekstrim. Sosoknya pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini adalah suara Tuan. Chang Yuhua pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi galak dan menunjuk ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata agar Sugan pada saat ini mengalahkan pria tersebut, maka ia akan dapat membantu tuannya untuk mendapatkan tubuh pria tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Yuhua, Sugan pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Sosoknya pada akhirnya segera kembali melambaikan tangan ketika membentuk segel yang melingkari tubuh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa di bawah segel ketat yang ia berikan ini, bahkan jika kekuatan fisik Xiao Yan lebih unggul, ia pasti akan mati di sini hari ini. Jika melihat seluruh sensi, ia merupakan orang pertama yang paling menguasai teknik segel. Formasi ini juga telah ia siapkan khusus untuk mereka yang memiliki kekuatan fisik yang kuat. Hari ini adalah waktu yang tepat baginya untuk bisa mencoba segel tersebut kepada Xiao Yan. Si pria pada saat ini tampak terlihat percaya diri ketika terus-menerus banyak bicara di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya tidak terlalu khawatir karena ada Goyan. Xiao Yan pada saat ini bertanya kepada si pria apakah yang baru saja dikatakan oleh si pria itu memang benar. Mungkinkah di antara para dewa ia adalah orang pertama dan orang paling kuat dalam teknik penyegelan disensi? Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, si pria dengan bangga berkata bahwa ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mempelajari teknik terlarang. Jika Xiao Yan tidak percaya maka Xiao Yan bisa mencoba dan Xiao Yan akan bisa mengetahuinya. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan segera menepuk lengan bajunya ketika memerintahkan Goyan keluar. Goyan pun segera melesat sementara Xiao Yan bertanya apakah Goyan mendengar perkataan si pria sebelumnya. Ia mengaku sebagai orang nomor satu dalam seni segel di seluruh dunia sensi. Sebaiknya Goyan pada saat ini keluar dan memberinya pelajaran. Goyan yang keluar pada saat ini seketika tampak mengerutkan kening dan bertanya apakah ia benar-benar mengaku sebagai orang nomor satu di sensi yang menguasai teknik segel. Apakah ia tidak salah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria? Sudah lama sekali tidak ada yang menantang Goyan. Oleh karena itu biarkan Goyan pada saat ini melihat kemampuan orang nomor satu di sensi. Begitu selesai berbicara, pada saat ini cahaya biru segera keluar dari mata Goyan yang besar. Banyak segel yang menyelimuti Xiao Yan pada saat ini seketika runtuh. Goyan pada akhirnya dengan penuh kekecewaan segera bertanya, apakah hanya itu kemampuan segelnya? Di sisi lain Sugan pada saat ini terkejut melihat segel yang telah ia bentuk benar-benar dihancurkan. Ekspresi di wajahnya sedikit membeku dan sosoknya bertanya, mata biru besar apakah ini? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menambahkan dengan suara rendah di sebelah Goyan ketika meledek ke arah si pria. Xiao Yan berkata bahwa pria tersebut mengatakan ia melakukan segel ini selama puluhan ribu tahun. Xiao Yan khawatir akan sulit bagi Goyan untuk bisa menghancurkan setiap segel yang dibentuk oleh si pria. Oleh karena itu Xiao Yan ingin memberitahu agar Goyan terus-menerus berhati-hati. Goyan menanggapi perkataan Xiao Yan dengan ledekan ketika bertanya apakah itu memang benar. Apakah ia benar-benar telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun? Betapa bodohnya menerapkan segel sampah seperti ini dengan waktu puluhan ribu tahun. Setelah Goyan selesai berbicara, cahaya biru di mata besarnya meledak dan menyapu ke sekitar. Segel-segel yang berada di gunung hitam ini seketika dihancurkan oleh Goyan. Segel yang telah diterapkan selama 10.000 tahun benar-benar langsung runtuh, tanpa tersisa. Sugan juga pada saat ini terkejut dan berteriak bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ia benar-benar telah menghancurkan mahakaryanya dan ia pada saat ini harus mati. Menanggapi perkataan si pria,
Goyan pun segera bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan Mahakarya. Segel-segel di tempat ini merupakan segel yang tidak lengkap, terlebih lagi segel-segel ini juga tidak otentik. Segel-segel ini ia terapkan dan ia dapatkan dari orang lain untuk ditempatkan di tempat ini. Bagaimana mungkin segel-segel murah dan banyak di dunia luar seperti ini disebut dengan Mahakarya? Jika ia memang ingin melihat sebuah Mahakarya, maka ia bisa memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Goyan. Sementara itu di sisi lain Sugan pada saat ini menggertakkan giginya dan tampak tidak tahan dengan perlakuan Goyan. Sosoknya seketika melesat dan berniat untuk langsung menyerang ke arah Goyan. Namun pada saat yang bersamaan, cahaya biru pada saat ini segera melesat ke arah Sugan. Selanjutnya, cahaya biru ini menyelimuti Sugan. Sugan juga terdiam sejenak dan menatap ke arah Goyan yang pada saat ini masih membentuk segel. Sugan pada saat ini terus-menerus memperhatikan Goyan seolah-olah ia tidak ingin kelewatan kesempatan memperhatikan segel tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan napas pada akhirnya segel yang dibentuk oleh Goyan benar-benar terbentuk. Tidak ada fluktuasi aura yang kuat dari segel tersebut, segel ini juga pada akhirnya berubah menjadi transparan, dan bahkan Xiaoyan yang tidak menguasai teknik segel. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan segel tersebut. Terlebih lagi Sugan pada saat ini tersenyum dan tampak meledek dengan apa yang dilakukan oleh Goyan. Sugan pun seketika berteriak bahwa ini hanyalah segel tingkat rendah dan bagaimana mungkin ini bisa berguna. Begitu selesai berbicara, sosoknya kembali bergetar dan ekspresi di wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Sosoknya seketika kembali melesat untuk menyerang langsung ke arah Goyan. Namun pada saat ini si pria tampaknya benar-benar tidak bisa mendekati Goyan karena sosoknya terus-menerus berada di tempat semula. Begitu ia melesat, ia akan kembali datang dan berdiri di posisinya. Si pria pada saat ini menggertakkan gigi dan benar-benar kebingungan dengan apa yang pada saat ini terjadi. Sementara itu Goyan berkata bahwa pemahaman si pria benar-benar sangat salah. Ia memang tahu segalanya tentang segel dan sekalipun ia bisa membuat begitu banyak segel, belum benar-benar menemukan terobosan nyata. Jika ia ingin melangkah lebih jauh, maka ia harus memahami suatu hal. Untuk bisa menguasai teknik segel yang diperlukan paling utama adalah bakat. Dengan penuh bangga Goyan pada saat ini menepuk dadanya dan berkata contohnya adalah Goyan. Namun tidak peduli seberapa kuat ia pada saat ini mencoba, ia pada akhirnya hanya berputar-putar dan kembali di tempatnya semula. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chang Yuhua segera menatap ke arah Sugan dengan mata dingin. Sosoknya segera berteriak. Apa yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Sugan? Apakah ia pada saat ini berani untuk tidak mematuhi perintahnya? Sebaiknya ia pada saat ini bertindak dengan cepat untuk bisa mengalahkan pria tersebut. Sugan pada akhirnya kembali dipenuhi dengan amarah yang semakin melonjak begitu menatap ke arah Xiaoyan dan Goyan. Sosoknya pada saat ini segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Aura Sugan seketika meledak dan aura yang dipancarkan pada saat ini setidaknya merupakan langkah kelima keabadian. Fluktuasi di tubuhnya juga masih meningkat terus-menerus. Dan berhasil melemahkan segel dari Goyan. Sosoknya lanjut berteriak bahwa ia ingin melihat apakah mereka akan bisa melanggar segel ini. Sugan segera mengubah segel di tangannya dan berteriak ketika mengeluarkan teknik terlarang pengumpulan dewa. Sesaat kemudian segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi untaian kekuatan yang menyelimuti dirinya. Sugan juga pada saat ini seketika bergegas melesat, begitu juga dengan sosok Chang Yuhua. Dua sosok melintasi kehampaan, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka bergegas menuju ke arah Xiaoyan secepat guntur dengan suara dentuman sonik. Xiaoyan yang berada di dalam kehampaan pada saat ini menatap ke arah mereka yang menyerang. Sementara itu Goyan bersembunyi di balik lengan baju Xiaoyan sementara Yang Mulia Ratu tampaknya pada saat ini sama sekali tidak berniat membantu Xiaoyan menghadapi serangan dari kiri dan kanan ini. Xiaoyan juga tidak berani bertindak gegabah. Mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chang Yuhua memiliki alasan, Xiaoyan tidak lagi terlalu peduli. Dengan adanya tubuh keabadian, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Ia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk berhadapan dengan keduanya. Sementara itu di sisi yang jauh, Yang Mulia Ratu pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya bahkan tersenyum dan tampak tidak terlalu khawatir dengan kondisi Xiaoyan. Tampaknya di mata Yang Mulia Ratu, pertempuran semacam ini tidak akan menimbulkan permasalahan, sehingga ia tidak perlu lagi mengambil tindakan sama sekali. Di pusat pertempuran, Sugan dan Chang Yuhua pada saat ini melintasi langit. Keduanya mengeluarkan telapak tangan masing-masing. Salah satu telapak tangan dipenuhi oleh guntur dan satu lagi dipenuhi oleh banyak segel. Serangan kedua pria ini benar-benar sangat kuat hingga kehampaan tempat di mana Xiaoyan berdiri mulai berfluktuasi. Tampaknya pada saat ini, kehampaan seolah-olah berada di ambang kehancuran. Tetapi wajah Xiaoyan terlihat tanpa ekspresi. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar, barulah saat serangan ini benar-benar mendekat Xiaoyan mulai bergerak, api dan guntur keluar dari tubuh Xiaoyan hampir bersamaan, seperti gunung berapi sunyi yang tiba-tiba meletus. Menghadapi serangan keduanya, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya, ia pun mengeluarkan tinju raksasanya.
Sudut mulut Sugan pada saat ini tersenyum karena ia yakin bahwa Xiao Yan benar-benar akan langsung dihancurkan. Sugan merasa bahwa telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan segel pasti akan membatasi tubuh Xiao Yan. Ditambah lagi dengan gemuruh guntur milik Chang Yuhua, maka Xiao Yan benar-benar akan bisa dijatuhkan dalam satu serangan. Saat berikutnya, ledakan pada akhirnya terjadi. Dari pantulan mata indah Yang Mulia Ratu, tinju Xiao Yan pada saat ini meledak dengan api dan guntur yang saling terkait. Bersamaan dengan tabrakan kedua belah pihak, energi kekerasan juga pada saat ini menyapu. Begitu api dan guntur ini mencurahkan kekuatannya, ketiga sosok pada saat ini tampak tenggelam akibat benturan tersebut. Kehampaan yang awalnya tidak stabil menunjukkan getaran hebat karena efek pertempuran yang dahsyat. Namun, Yang Mulia Ratu melambaikan lengan bajunya dan ruang yang tidak stabil itu langsung kembali menjadi padat. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat tanda yang melonjak di antara alis Xiao Yan. Yang Mulia Ratu bergumam bahwa tanda kerlap-kerlip ini, jika ia mengingatnya dengan benar, merupakan simbol yang dimiliki oleh Xiao Xi atau Dewa Jahat. Bagaimana mungkin tanda seperti itu bisa muncul di dahi Xiao Yan? Yang Mulia Ratu menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia yakin bahwa inilah yang pada akhirnya membuat Xiao Yan memiliki banyak keberuntungan jika dibandingkan dengan dirinya yang selalu berjalan sendirian ke tiap dunia yang dikunjungi. Di pusat benturan, nyala api yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang. Tiga sosok kembali terlihat, dan Xiao Yan masih tetap tidak bergerak di posisinya. Adapun Sugan dan Chang Yuhua, tubuh mereka pada saat ini terbakar oleh api keabadian yang tidak bisa dipadamkan. Nyala api aneh ini menyebabkan ekspresi keduanya seketika berubah drastis. Meskipun mereka merasakan kehilangan energi secara perlahan, perasaan seperti diracuni ini membuat mereka panik. Xiao Yan memandang ke arah Sugan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa kekuatan segel Sugan sepertinya tidak lebih dari ini. Xiao Yan lanjut menatap ke arah Chang Yuhua yang matanya memerah. Xiao Yan berkata bahwa tubuh Chang Yuhua tidak akan dapat menahan kekuatan guntur ekstrim miliknya. Itulah yang menyebabkan kekuatan yang dikeluarkan oleh jantung guntur ekstrim ini menjadi lemah. Menanggapi hal tersebut, Chang Yuhua segera berteriak bahwa meskipun ia mati, jantung guntur ini akan tetap mengakuinya sebagai tuan. Ia mengakui tubuhnya memang terlalu lemah, tetapi Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan sesungguhnya dari jantung guntur ekstrim. Begitu selesai berbicara, Chang Yuhua berteriak memanggil guntur ekstrim untuk bertarung lagi demi tuannya gelombang energi. Chang Yuhua menginjakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras, membuat hamparan dedaunan kering yang tertimbun di atas permukaan tanah berdebu terlempar ke segala arah. Matanya yang tajam menyala dengan kilatan kebiruan yang sama dengan energi yang mulai mengumpul di sekitar tubuhnya. Dengan suara yang penuh semangat dan sedikit nada tantangan, dia pun berteriak ke arah lawannya yang berdiri gagah beberapa meter di depannya. "Bocah, mari kita buktikan siapa yang terkuat di sini. Aku melihat kau juga memiliki jantung guntur yang tidak bisa disepelekan. Kita buktikan siapa yang paling terhebat dalam menguasai kekuatan jantung guntur tersebut." Tak butuh waktu lama, energi guntur ekstrim mulai mengelilingi seluruh tubuh Chang Yuhua. Kilatan-kilatan petir berwarna ungu tua dan kebiruan menyambar ke segala arah, menyinari langit yang tadinya mendung menjadi seolah-olah tengah siang hari yang terik. Tanpa ragu lagi, ia pun melesat dengan kecepatan kilat menuju arah Xiao Yan. Setiap langkah yang ditempuh meninggalkan jejak jejari petir yang menyala-nyala di udara. Di sisi lain, Xiao Yan pun tidak sedikit pun gentar menghadapi tantangan yang datang begitu deras. Dia menghela napas dalam-dalam, merasakan getaran kekuatan yang sama mengalir deras di dalam dirinya. Jantung guntur yang telah ia latih selama bertahun-tahun mulai menunjukkan keberadaannya. Dengan tatapan yang tegas dan penuh keyakinan, Xiao Yan menanggapi tantangan tersebut. "Baiklah, mari kita lihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya dalam duel kekuatan guntur ini." Segera setelah itu, energi guntur milik Xiao Yan juga mulai muncul dengan pesat. Kilatan-kilatan cahaya emas dan putih menyelimuti tubuhnya, memberikan kilauan yang mencolok di tengah kedalaman langit. Tanpa ragu, Xiao Yan pun melesat dengan kecepatan kilat yang tidak kalah cepatnya. Masing-masing dari mereka kini diselimuti oleh kuntulan energi guntur yang begitu kuat hingga membuat udara di sekitar mereka bergoyang dan bergetar hebat. Akhirnya, benturan tidak terhindarkan terjadi. Kedua sosok yang menyala dengan energi guntur saling bertemu di atas langit yang luas, menimbulkan benturan yang begitu dahsyat hingga menghasilkan gelombang kejut yang menjalar ke segala penjuru. Ledakan-ledakan spiritual yang menyilaukan bergema di antara awan. Sementara ledakan-ledakan petir menyambar ke bawah hingga menyentuh puncak pepohonan dan batu besar di permukaan bumi, menciptakan arak-arakan cahaya yang luar biasa indah, namun juga sangat mengerikan. Mereka pun saling bertarung dengan penuh semangat di atas langit. Setiap gerakan dan serangan yang dilancarkan menghasilkan ledakan baru yang semakin memperkuat kilauan kekuatan guntur di seluruh langit. Setelah beberapa kali saling bertukang pukulan yang keras dan cepat, setiap gerakan mereka menimbulkan kilatan petir yang semakin mengerikan. Chang Yuhua benar-benar mulai terdesak oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan.
Energi guntur miliknya yang tadinya begitu dahsyat kini terkesan mulai surut, bahkan tubuhnya beberapa kali terlempar jauh ke belakang akibat pukulan-pukulan kuat yang diberikan Xiao Yan, membuatnya menabrak lapisan awan tebal hingga membentuk lubang besar di tengahnya. Kemarahan yang meledak dalam dirinya membuatnya mengeluarkan semua kekuatan yang tersisa. Dia menggerakkan kedua tangannya ke atas langit, menarik seluruh energi guntur yang ada di sekitar wilayah tersebut, membuat cahaya-cahaya petir terus bergema dan menyambar ke segala arah di atas langit, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Tanpa ragu, dia kembali melesat menuju Xiao Yan dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Melihat kondisi yang semakin kritis, Xiao Yan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan cepat, dia mengumpulkan kekuatan dari kedua jantung guntur yang dimiliki. Lalu dengan penuh ketegasan, dia langsung menghantam tubuh Chang Yuhua yang sedang menerjangnya. Ledakan yang mengerikan pun terjadi dengan suara seperti guntur yang mengguncang seluruh bumi. Cahaya yang keluar dari benturan itu begitu menyilaukan hingga membuat seluruh langit tampak seperti terbenam dalam cahaya putih pekat. Akibat benturan tersebut, tubuh Chang Yuhua terlempar dengan sangat kencang ke arah bawah tanah, menumbuk permukaan tanah hingga membuat lubang besar dan mengeluarkan awan debu yang tinggi sekali. Xiao Yan yang melihat hal itu langsung turun menyusulnya. Dia tahu bahwa saat ini dia harus segera menghancurkan patung iblis yang menjadi sumber kekuatan leluhur Chang Yuhua yang telah berubah menjadi iblis. Jika dia terus melawan Chang Yuhua secara langsung, tubuh asli dari orang tersebut bisa saja benar-benar hancur berkeping-keping. Dan itu adalah hal yang tidak akan pernah dia biarkan terjadi, karena dia tahu bahwa Chang Yuhua bukanlah musuh yang sebenarnya. Xiao Yan berniat segera menghancurkan patung itu. Segera setelah tinju-tinju raksasa spiritualnya siap menerjang sasaran, sosok yang mengidentifikasi diri sebagai Sugan langsung muncul di depan patung, mengentalkan kedua kakinya ke tanah seperti batu yang tidak akan mudah digoyangkan. Dengan gerakan cepat, Sugan mengangkat kedua tangannya yang bercahaya energi gelap pekat, lalu membentuk perisai spiritual yang besar di depannya. Ketika setiap tinju raksasa Xiao Yan menyentuh perisainya, terdengar ledakan yang bergema keras dan menghasilkan percikan energi yang menyala-nyala ke segala arah. Tubuh Sugan sedikit tergeser ke belakang setiap kali menerima serangan. Luka-luka mulai muncul di bagian lengan dan dadanya, namun dia tetap tidak mundur sedikit pun. Dengan suara yang penuh tekad dan sedikit bergema karena tekanan serangan yang diterima, Sugan meneriakkan, "Kau tidak akan bisa menghancurkannya selama ada aku, patung itu adalah tuanku. Tanpa dia, banyak hal yang akan hilang, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti atau menghancurkannya." Energi yang keluar dari perisai Sugan semakin kuat seiring dengan tekadnya yang tidak goyah, membuat serangan-serangan Xiao Yan mulai terhambat dan sulit untuk menembus ke arah patung iblis yang berada di belakangnya. Xiao Yan melihat kondisi ini dengan cermat, menyadari bahwa dia harus menemukan cara lain untuk melewati pertahanan Sugan tanpa harus melukainya parah. Melihat sikap Sugan yang mulai ragu, Xiao Yan melangkah maju sambil tetap menjaga jarak yang aman, lalu berkata dengan nada yang tegas namun penuh rasa pengertian, "Sugan, asal kamu tahu patung yang sedang kau jaga di belakang itu sekarang jiwanya telah dirasuki oleh iblis. Dia bukan lagi tuanmu yang kamu kenal. Untuk apa kamu mengorbankan semua kekuatanmu dan kemampuanmu untuk iblis semacam itu? Lebih baik kamu mempelajari segel kuno dari Goyan untuk kebaikan dunia." Saudara. Mendengar perkataan Xiao Yan, Sugan diam sejenak sambil menatap tangan kirinya yang masih berdarah akibat menahan serangan sebelumnya. Ia perlahan melirik ke arah Chang Yuhua yang kini terbaring di tanah, tubuhnya terkadang bergetar dan dikelilingi oleh energi gelap yang menyebar perlahan. Rasanya benar-benar bisa merasakan bahwa keberadaan sang tuan sudah berbeda jauh dari biasanya, ada sesuatu yang jahat dan dingin yang menyelimuti dirinya, tidak seperti sosok yang pernah membimbingnya dulu. Setelah berpikir panjang, ia pun menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mundur selangkah, menarik kedua tangannya ke bawah dengan tatapan yang penuh kesedihan. Namun tak butuh waktu lama, energi gelap dari dalam tubuh Chang Yuhua mulai menyala lebih kuat, dan suara yang kasar serta penuh kemarahan terdengar menyebar ke segala arah. "Sugan, berani sekali kau mengkhianatiku, mengkhianati tuanmu yang telah membimbingmu selama ini, kau benar-benar mencari kematian." Saat itu juga, tubuh Chang Yuhua tiba-tiba terbang ke udara, dikelilingi oleh awan energi iblis yang hitam pekat. Di sisi lain, melihat kesempatan yang muncul, Xiao Yan segera melesat dengan kecepatan kilat mendekat ke arah patung iblis yang berada di kejauhan, berusaha untuk segera mencapai sasaran sebelum ada hal buruk yang terjadi. Dengan satu ayunan kuat yang mengumpulkan seluruh kekuatannya, Xiao Yan menghantam patung tersebut dengan pedang berat misteriusnya. Suara dentuman yang menggelegar menggema ke seluruh penjuru gunung, membuat tanah bergoyang dan pepohonan bergoyang kencang. Patung yang telah dirasuki iblis langsung hancur berkeping-keping, serpihan batu terlempar ke segala arah. Pada saat yang bersamaan,
Energi gelap yang selama ini menguasai tubuh Chang Yuhua perlahan menghilang, menyusul keberadaan iblis yang telah terkubur dalam patung. Tubuh Chang Yuhua yang tadinya bergoyang kencang kini menjadi rileks. Dia jatuh terhuyung ke tanah dengan wajah yang sangat pucat. Namun kesadarannya mulai kembali jernih seiring dengan hilangnya pengaruh iblis. Dari reruntuhan patung yang hancur, kabut darah merah pekat mulai muncul dan menyebar perlahan ke sekitar area tersebut. Tiba-tiba, sosok samar berdiri tegak di tengah kabut, dengan bentuk tubuh yang mirip manusia namun dipenuhi aura yang menyebalkan dan penuh dengan energi suram. Xiao Yan menyipitkan mata, mengamati sosok tersebut dengan cermat. Apakah dia adalah tubuh asli penguasa guntur yang belum mati? Apakah dia masih hidup? Ternyata dia berada di dalam batu, gumamnya dalam hati, sambil mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengukur keberadaan sosok itu. Sementara itu, Sugan yang melihat wajah familiar pada sosok samar tersebut tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan penuh emosi, "Tuan Chang Qitian, akhirnya kamu kembali, akhirnya kamu hidup kembali." Namun, Xiao Yan segera merasakan sesuatu yang tidak beres. Setelah menyebarkan kekuatan spiritualnya ke seluruh area, dia menyadari bahwa sosok tersebut bukanlah manusia yang sebenarnya. Itu adalah tubuh boneka yang penuh dengan kebencian. Bukan manusia, tapi seluruh tubuhnya telah diubah menjadi boneka, ujar Xiao Yan dengan suara yang tegas. Lalu dia menambahkan, namun aku merasakan sisa jiwa asli masih berada di dalam tubuh tersebut. Tiba-tiba, suara goyang terdengar dalam benak Xiao Yan, menjelaskan dengan nada serius. Seluruh gunung ini adalah segel formasi pemeliharaan boneka tersebut. Ia telah lama berada di bawah perlindungan formasi ini untuk menjaga sisa jiwanya tetap utuh. Sebelum Xiao Yan sempat bertindak, sosok di tengah kabut darah merah itu mulai bergerak maju sambil mengeluarkan suara yang kasar dan penuh hasrat. "Bocah, berikan tubuhmu kepadaku. Aku membutuhkannya untuk bangkit lagi. Aku ingin kembali ke masa jayaku yang dulu." Segera setelah itu, energi suram mulai menyebar dari tubuh sosok misterius itu. Tiba-tiba mengumpulkan seluruh kekuatannya dalam satu titik. Dengan hati yang penuh tekad dan fokus yang tak tergoyahkan, ia segera melesat langsung ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat kilat, menggunakan kekuatan dari jantung guntur ekstrim yang telah ditingkatkan secara maksimal. Kecepatannya benar-benar luar biasa, bahkan Xiao Yan sekalipun, yang telah melalui banyak pertempuran berat dan mengenal berbagai macam kekuatan di dunia ini, sangat terkejut melihatnya. Udara di sekitar mereka bahkan terbelah menjadi dua akibat kecepatan yang luar biasa itu, meninggalkan jejak energi yang menyala dengan warna ungu pekat. Tidak begitu lama kemudian, sosok itu tiba tepat di hadapan Xiao Yan tanpa sedikit pun jeda. Tanpa memberikan kesempatan untuk bersiap, ia melepaskan beberapa tinju dengan kecepatan yang membuat mata hampir tidak bisa mengikutinya. Setiap tinju yang dilancarkan membawa energi petir yang menyengat, yang membuat tanah di sekitar mereka mulai retak dan mengeluarkan asap panas. Setelah beberapa tinju menghantam sasaran, sosok itu menghilang seketika seperti tidak pernah ada, hanya menyisakan jejak energi yang masih bergulir di udara. Namun tak butuh waktu lama, ia muncul kembali di sisi lain Xiao Yan dengan gerakan yang licin dan tanpa suara, lalu melepaskan tinjunya yang menghantam dengan kekuatan yang semakin besar, dan terus mengulangi gerakan itu tanpa henti, menghilang dan muncul kembali secara bergantian seperti bayangan yang tak terjangkau. Yang membuat situasi ini semakin menegangkan adalah, setiap kali sosok itu muncul kembali, kecepatan dan kekuatan tinjunya selalu meningkat secara signifikan. Energi dari jantung guntur ekstrim yang digunakan olehnya tampaknya tak ada batasnya, membuat setiap serangan menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya. Untungnya, Xiao Yan tidak tinggal diam menghadapi serangan itu. Ia dengan cepat mengaktifkan kekuatan tubuh keabadian yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun latihan keras, sekaligus juga mengeluarkan kekuatan dari jantung guntur miliknya sendiri untuk menyeimbangkan energi yang datang dari lawan. Jika tidak melakukan kedua hal itu secara bersamaan, ia pasti akan kesulitan untuk menahan setiap serangan yang datang dengan cepat dan kuat itu, bahkan mungkin akan terluka parah akibat benturan energi yang menyakitkan. Saat pertempuran semakin berkecamuk, kedua kekuatan jantung guntur mulai saling bersinar dan bertabrakan, menciptakan gema suara yang seperti guntur bergemuruh di langit. Udara menjadi semakin panas dan penuh dengan muatan listrik, sementara tanah di sekitar medan pertempuran mulai runtuh dan terbentuk lubang besar akibat benturan energi yang tak tertahankan. Xiao Yan tetap fokus menghadapi setiap serangan yang datang, menggunakan kelincahannya dan kekuatan tubuh keabadian untuk menghindari atau menangkis tinju-tinju cepat itu, sambil mencari celah untuk bisa memberikan kontra serangan yang efektif. Namun pada akhirnya, Xiao Yan pun sedikit kesulitan untuk mengikuti kecepatan dari jantung guntur ekstrim milik lawannya. Kecepatannya benar-benar luar biasa dan tak tertandingi. Saat itu, pikirannya melayang ke sebuah kekuatan spesial yang ia miliki, domain Dewa Api. Aku harus mengeluarkannya untuk melawan sosok boneka tersebut.
Yang membuatnya mengambil keputusan besar adalah ketika serangan lawan mulai semakin intens dan hampir tidak bisa ditahan lagi. Pada akhirnya, ia pun melompat dan terbang ke atas langit dengan kecepatan tinggi. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini, ia membuka teknik rahasia yang jarang digunakan, teknik segel kuno yang mampu membentuk wilayah kekuasaan khusus. Dengan suara yang kuat dan penuh dengan kekuatan, Xiao Yan meneriakkan, "Domain Dewa Api, keluarlah!" Tiba-tiba, seluruh area yang awalnya merupakan hamparan pegunungan dengan langit penuh petir berganti secara drastis. Gunung-gunung yang menjulang tinggi berubah menjadi lautan luas yang dipenuhi oleh lahar panas dan nyala api yang memerah menyala. Udara menjadi sangat panas hingga membuat segala sesuatu di sekitarnya mulai menguap, dan nyala api menyebar ke setiap sudut wilayah yang dibentuk oleh domain itu. Sosok boneka yang selama ini menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, akhirnya terjebak di dalam lautan api yang tak berujung itu. Tanpa ada kesempatan untuk menghindari atau melarikan diri, tubuh boneka itu perlahan-lahan terbakar. Melihat boneka itu mulai terbakar habis, tubuhnya yang tadinya gesit kini hanya tinggal bara kecil yang perlahan menghilang di tengah lautan api domain Dewa Api. Xiao Yan menghela nafas pelan dan mengucapkan dengan nada penuh pemikiran, "Apakah ini sudah menjadi akhirnya?" Wajahnya yang selama ini penuh ketegasan mulai sedikit rileks, mengira bahwa pertempuran yang melelahkan ini akhirnya akan usai. Namun tak butuh waktu lama, ekspresi itu langsung hilang digantikan oleh tatapan kejutan yang tak terduga. Tiba-tiba, suara kasar dan penuh kemarahan bergema ke seluruh penjuru, menggema hingga membuat pegunungan di sekitarnya bergoyang dan batu-batu kecil mulai jatuh dari lereng gunung. "Bocah sialan, beraninya sekali kau menghancurkan boneka tersebut." Suara itu bukan hanya terdengar dari satu arah, melainkan menyebar ke segala penjuru seperti berasal dari dalam bumi sendiri, membawa getaran energi yang membuat dada Xiao Yan terasa sesak. Sesaat kemudian, dari balik awan gelap yang tiba-tiba menutupi langit cerah, muncul kilatan energi kehitaman pekat yang menyilang langit. Kekuatan yang sangat mengerikan itu mengalir seperti sungai yang tak terkendali, membawa dengan diri tekanan yang begitu besar hingga membuat udara menjadi berat dan sulit dihirup. Tanpa kesempatan bagi Xiao Yan untuk bersiap atau memperkuat domainnya, kekuatan itu langsung menerjang domain Dewa Api miliknya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, lautan api yang tadinya menyala dengan membara mulai padam satu persatu. Nyala api besar berubah menjadi asap hitam yang menyebar ke udara, dan hamparan lahar panas kembali mengeras menjadi batu yang retak-retak. Domain Dewa Api yang ia bangun dengan segala kekuatannya hancur berkeping-keping, sementara pegunungan kembali muncul dengan kondisi yang lebih hancur dari sebelumnya. Beberapa puncak gunung bahkan roboh dan membentuk jurang dalam yang mengeluarkan uap panas dari dalam bumi. Xiao Yan benar-benar sangat terkejut. Ini adalah kalinya domain khususnya bisa dihancurkan dengan begitu mudah dan tanpa ampun oleh kekuatan lain. Dia segera melompat mundur beberapa langkah, kedua tangannya siap membentuk pose pertahanan sambil melihat ke sekeliling dengan waspada, matanya mengintip setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian musuh baru. Udara masih bergoyang akibat benturan energi yang dahsyat, dan tanah di bawah kakinya terus bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat. Dan bukan hanya itu, sisa-sisa boneka yang sebelumnya perlahan akan hancur terbakar tiba-tiba mulai bergetar dengan kuat, seolah ada kekuatan yang mencoba menghidupkannya kembali. Tubuh boneka yang sudah mulai menyusut itu perlahan tumbuh dengan cepat, setiap bagian tubuhnya membesar hingga menjadi raksasa yang benar-benar sangat besar, tingginya hampir menyamai setengah dari puncak gunung di belakangnya. Dia menyangka benar bahwa ada seseorang yang kuat, bahkan mungkin jauh lebih kuat dari dirinya, yang bersembunyi di tempat itu. Menggunakan teknik kontrol jauh yang jarang dikenal untuk mengendalikan boneka tersebut dari balik layar. Bahkan mungkin, boneka yang selama ini dia lawan hanya merupakan alat kecil yang digunakan oleh sosok itu untuk menguji kekuatan Xiao Yan sebelum akhirnya muncul secara langsung. Udara di sekitarnya semakin panas, dan energi negatif yang menyebar mulai mempengaruhi kondisi alam sekitarnya. Pohon-pohon mulai layu dan mengering dalam sekejap, dan sungai kecil yang ada di dasar lereng gunung menguap hingga kering. Tanpa sadar, telapak tangannya mulai berkeringat dingin, bukan karena ketakutan, melainkan karena menyadari bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Xiao Yan juga merasa bingung mendalam, karena sosok yang kini berdiri di depannya, Chang Qitian, benar-benar dipenuhi dengan aura iblis yang pekat dan menyengat. Aura itu menyebar ke segala arah, membuat udara terasa menusuk dan membuat setiap serat tubuhnya merasa tertekan. Terlebih lagi, Chang Qitian sebelumnya mampu menghancurkan domain Dewa Keabadian milik Xiao Yan dengan mudah. Padahal kekuatan yang digunakan bukanlah dari dirinya sendiri melainkan kekuatan eksternal yang datang dari sumber tak terlihat. Pikiran itu membuat Xiao Yan semakin khawatir. Mungkinkah Chang Qitian bukan penguasa guntur ekstrim yang sesungguhnya?
Banyak spekulasi terus muncul dan bergulir dalam benaknya sambil ia tetap menatap dengan tatapan tajam ke arah sosok Chang Qitian yang kini telah berubah total. Tubuhnya yang tadinya memiliki bentuk manusia kini membengkak hingga menjadi raksasa setinggi 100 meter. Dengan dua tanduk besar yang menjulang ke atas dari bagian depan kepalanya, tanduk itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan kilatan energi gelap setiap beberapa saat. Wajah Chang Qitian yang dulunya dikenal oleh Xiao Yan sudah tak lagi terlihat. Digantikan oleh wajah seperti makhluk iblis dengan mata merah menyala dan mulut yang penuh dengan gigi runcing. Chang Qitian sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia lagi, hanya mampu mengeluarkan suara mengaum yang menggelegar dan menusuk telinga, seolah ada kekuatan jahat lain yang sepenuhnya mengendalikan setiap gerakan dan suara dari sosok raksasa itu. Saya harus menemukan manipulator sebenarnya di balik semua ini, pikir Xiao Yan dengan tegas, matanya terus mengintip setiap sudut yang mungkin menjadi tempat persembunyian sang pengendali. Pada saat itu, niat membunuh yang pernah surut sedikit kembali melonjak dengan kuat di dalam diri Xiao Yan, tercermin jelas dari kilatan tajam di matanya yang penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa tidak bisa lagi memberikan kesempatan kepada musuhnya, setiap jeda hanya akan membuat situasi semakin memburuk dan membuat musuh memiliki kesempatan untuk menyerang lebih dahsyat lagi. Saya harus segera mengakhiri semua ini, bisiknya dalam hati, sambil mulai mengumpulkan energi di dalam tubuhnya dengan kecepatan maksimal. Hanya dengan mengakhiri pertempuran ini dan mengendalikan situasi, Xiao Yan baru bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Chang Qitian berubah menjadi seperti ini. Dengan begitu pula, barulah ia bisa merebut kekuatan guntur ekstrim yang menjadi tujuan utama, lalu mulai melahap dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan dirinya sendiri. Xiao Yan menatap sosok raksasa Chang Qitian yang kini hanya menjadi alat tanpa kesadaran, lalu menghela nafas pelan sambil bergumam dengan nada penuh kesedihan, sangat menyedihkan. Melihat penguasa guntur ekstrim yang pernah dihormati justru digunakan sebagai sarana oleh orang lain setelah kematiannya. Matanya sedikit menurun, merenungkan nasib seorang pejuang kuat yang kini tidak lebih dari boneka yang dikendalikan semena-mena oleh kekuatan jahat di balik layar. Saat energi yang mengalir ke dalam tubuh Chang Qitian terus menyebar ke sekitar, Xiao Yan dengan cermat mengamati getaran kekuatan yang keluar dari tubuh raksasa itu. Ia bisa merasakan bahwa aliran energi tersebut memang memiliki ciri khas dari guntur ekstrim. Namun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia kenal. Setelah beberapa saat mengamati dengan seksama, ia semakin yakin dan mengerutkan kening. Bahkan guntur ekstrim yang ada di dalam tubuh Chang Qitian ini, bukanlah jantung guntur yang sesungguhnya. Tanpa lagi menunda waktu, Xiao Yan segera melesat seperti kilat menuju ke arah iblis besar itu, tubuhnya dikelilingi oleh lapisan energi kemerahan yang menyala terang. Saat mendekati sasaran, ia menyambungkan pikirannya dengan dua kekuatan spesial yang ada di dalam tubuhnya, bertanya dengan nada tegas, apakah kalian merasakan keberadaan jantung guntur ekstrim yang sesungguhnya di sini? Sebentar kemudian, suara yang dalam dan penuh kekuatan terdengar di benaknya, suara dari jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Kekuatan asli guntur ekstrim memang tersebar di area ini, namun energinya sangat lemah dan tidak terkonsentrasi. Jantung guntur yang sesungguhnya seharusnya tidak berada di tempat ini. Xiao Yan terkejut mendengar jawaban itu, namun segera menyadari bahwa ia tidak punya waktu lagi untuk berpikir panjang. Ia harus segera menghancurkan iblis tersebut sebelum kekuatan jahat di baliknya punya kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Yan kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit, suara tegasnya bergema menyeluruh, sekarang kalian keluar dan hancurkan iblis tersebut, guntur surgawi penghancur kehampaan dan guntur naga pinik. Tak butuh waktu lama, dua makhluk kuno yang penuh dengan kekuatan luar biasa muncul dengan kilatan petir di atas langit. Keduanya segera meraung dengan suara yang mengguncang bumi dan langit, diikuti oleh kekuatan petir yang menyambar ke segala arah. Petir berwarna ungu pekat dan keperakan menyilangkan satu sama lain, menerangi seluruh area hingga lebih terang dari siang hari. Di sisi lain, iblis raksasa itu tidak tinggal diam. Ia dengan cepat mengumpulkan seluruh energi guntur tiruan yang ada di dalam tubuhnya, memusatkannya pada tinju raksasanya yang besar. Dalam sekejap, tinjunya dipenuhi oleh kumpulan petir hitam pekat yang mengeluarkan suara mendesis dan menyengat, lalu diayunkan dengan kekuatan dahsyat menuju dua makhluk kuno yang datang menghadangnya. Sesaat kemudian, tinju iblis raksasa tersebut berbenturan langsung dengan kekuatan gabungan dari kedua jantung guntur milik Xiao Yan. Sebuah ledakan mengerikan terjadi, getaran energi yang dihasilkan membuat pegunungan di sekitarnya bergoyang hebat, beberapa lereng gunung roboh, dan awan di langit tercabik-cabik menjadi serpihan kecil. Meskipun iblis raksasa itu dipenuhi oleh kekuatan guntur yang tampak mengerikan, jelas bahwa ia tidak mungkin menang melawan dua jantung guntur sejati sekaligus. Energi guntur tiruan di dalam tubuhnya mulai runtuh satu persatu,
ditumbangkan oleh kemurnian kekuatan dari makhluk kuno tersebut. Tubuh raksasa itu kemudian mulai hancur perlahan, kulitnya yang kokoh retak hingga mengeluarkan asap hitam, sementara bagian tubuhnya mulai menyusut dan menghilang bersama dengan kilatan petir yang menyambarinya dari segala arah. Akhirnya setelah iblis raksasa itu meledak dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh wilayah, tubuh raksasa itu lenyap menjadi debu yang terbawa angin. Namun tak lama kemudian, sebuah bentuk yang samar dan lemah muncul di tengah puing-puing yang masih mengeluarkan asap tipis. Itu adalah jiwa Chang Qitian yang asli. Dengan wajahnya yang lemah, namun kini kembali memiliki kesadaran yang jelas. Dengan suara yang pelan dan penuh rasa syukur, dia menghadap Xiao Yan dan berkata, "Terima kasih, telah melepaskan segel iblis yang telah mengikatku selama ini." Cahaya di sekitar jiwanya lemah, seolah sudah hampir habis setelah bertahun-tahun terkurung dan dikendalikan oleh kekuatan jahat. Xiao Yan segera mendekatinya dengan langkah hati-hati. Ekspresi wajahnya yang tadinya penuh kemarahan kini berganti menjadi rasa iba dan penghormatan. Chang Qitian mengangguk perlahan, matanya yang lemah kini terpancarkan rasa kagum saat melihat dua makhluk kuno yang masih mengelilingi Xiao Yan. "Aku menyadari sekarang, kamu memiliki dua jantung guntur dan merupakan reinkarnasi yang mulia." Suaranya penuh penyesalan saat ia melanjutkan, "Aku sangat menyesal karena tidak bisa memberikan jantung guntur ekstrim milikku secara langsung kepadamu." Ia kemudian mengungkapkan rahasia yang telah menyakitinya selama ini. Ternyata, jantung gunturku telah dipaksa beralih posisi oleh muridku sendiri yang bernama Jin Chong. Dia sangat pandai dalam seni segel kuno, bahkan lebih ahli dariku di bidang itu. Saat aku terluka parah akibat racun iblis setelah sebuah pertempuran, dia mengkhianatikanku. Mendengar perkataan itu, Xiao Yan merasa sesak di dada. Ingatan tentang gurunya yang juga pernah dikhianati oleh salah satu muridnya kembali muncul di benaknya. Kenangan pahit yang membuatnya semakin memahami rasa sakit yang dialami Chang Qitian. Ia menghela nafas pelan, matanya mulai mengintip ke sekeliling dengan waspada. Saat itu, Xiao Yan merasakan adanya sinyal energi yang samar namun penuh dengan kejam yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia tersenyum tipis. Sudah pasti akan ada sosok yang mengawasi akhir dari permainan yang ia ciptakan. Tanpa ragu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan meneriakkan dengan suara yang kuat hingga menggema ke seluruh penjuru, "Jin Chong, sudah cukup bersembunyi di balik bayangan, keluar dan hadapi aku seperti seorang pejuang." Itu, suara tawa yang sinis dan penuh dengan kesombongan bergema keras di atas langit. Seorang sosok lelaki dengan rambut hitam yang mengambang dan mengenakan pakaian panjang berwarna kehitaman muncul melayang di udara, diikuti oleh sebuah makhluk energi berbentuk singa kuno yang mengeluarkan kilatan petir gelap. Itu adalah jantung guntur ekstrim yang telah dipindahkan dan dimanipulasi. "Hahaha, bocah-bocah kecil, berani sekali kau menantang dewa ini." Suaranya menggema dengan penuh rasa diri tinggi. Matanya yang merah menyala menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh keinginan dan kemarahan. "Apakah kamu tidak tahu siapa yang akan kamu lawan? Aku adalah Jin Chong, penguasa seni segel yang telah menguasai kekuatan guntur ekstrim." Matanya kemudian melirik kedua makhluk kuno yang masih mengelilingi Xiao Yan. Ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum licik. "Aku melihat kau memiliki dua jantung guntur, surgawi penghancur kehampaan dan naga pinik. Sepertinya itu akan cocok untuk menjadi milikku, dan dengan menggabungkannya dengan jantung guntur ekstrim yang kudapatkan, aku akan menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta." Saat ia berbicara, jantung guntur ekstrim di belakangnya mulai menyala dengan lebih terang, mengeluarkan aliran energi petir yang semakin mengerikan. Udara di sekitar mereka menjadi semakin berat, dan awan gelap mulai berkumpul dengan cepat, membentuk badai. Petir yang siap menghantam kapan saja. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dengan tatapan yang menyala api, menatap langsung ke atas langit ke arah Jin Chong, sang pengkhianat yang kini dengan sombong melayang di sana. Amarah yang sudah lama terkubur di dadanya pun semakin meningkat, membuat aura kekuatannya menjadi semakin intens dan membuat tanah di bawah kakinya mulai retak. "Jadi kau, Jin Chong, sang pengkhianat yang telah mengkhianati gurumu sendiri." Suaranya terdengar keras dan penuh dengan kemarahan yang tak tertahan lagi. "Kau benar-benar makhluk yang tidak layak untuk hidup, mengkhianati orang yang telah mengajarkan segala sesuatu padamu hanya untuk meraih kekuasaan. Kau sama sekali tidak memiliki rasa terima kasih atau kehormatan sebagai seorang pejuang." Hanya ke atas langit dan meraung dengan suara yang menggema hingga membuat udara bergoyang. Tanpa ragu, dia memerintahkan kekuatan guntur ekstrim miliknya, yang tampak sebagai untayan petir berwarna putih pekat dengan kilatan ungu menyilaukan, untuk melesat dengan kecepatan luar biasa menyerang ke arah depan. Di sisi lain, Xiao Yan dengan cepat menggerakkan kedua tangannya ke arah langit, memanggil kekuatan dari dua jantung guntur yang dimilikinya. Satu menghasilkan petir berwarna hitam pekat dan yang lain memancarkan kilatan emas bersinar. Kedua kekuatan guntur tersebut menyatu menjadi satu benteng energi yang kokoh.
siap berhadapan dengan serangan guntur ekstrim Jichong. Akhirnya, kedua kekuatan bertemu dengan benturan yang dahsyat. Ledakan mengerikan bergema di atas langit, membuat seluruh wilayah diselimuti cahaya menyilaukan dan suara guntur yang mengguncang bumi. Awan di sekitar mereka hancur terpecah, meninggalkan jejak gelombang energi yang menjalar ke segala penjuru. Tak berhenti sampai di situ, Jichong langsung melesat dengan kecepatan kilat ke arah Xiaoyan. Wajahnya penuh kemarahan saat ia meneriakkan, "Bajingan kecil, kau akan mati di tanganku." Xiaoyan tidak sedikit pun gentar, malahan dengan cepat melesat menghadapinya. Kedua sosok bertabrakan dengan keras di tengah udara, lalu langsung saling beradu pukulan satu sama lain. Setiap kontak tinju menghasilkan percikan energi guntur dan suara dentuman yang menggema kuat. Setelah terlempar jauh akibat serangan Xiaoyan yang kuat, tubuh Jichong menumbuk sebuah batu besar hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Kemarahan yang meledak dalam dirinya membuat matanya menyala dengan kilatan merah pekat. Tanpa ragu lagi, dia mengeluarkan domainnya, domain Dewa Terlarang. Segera setelah itu, seluruh area sekitar mereka langsung terbalut oleh kabut putih pekat yang mengeluarkan aroma menyengat. Racun dari kabut tersebut mulai menyebar perlahan ke segala arah, bahkan membuat rerumputan di bawah tanah mulai menguning dan layu dalam sekejap. Jichong tertawa terbahak-bahak dengan suara yang mengerikan, lalu berkata dengan nada sombong, "Kau tak akan tahan dengan racun ini. Segera kau akan merasa kekuatanmu terkuras dan tubuhmu menjadi lemah seperti kapas." Namun Xiaoyan hanya tersenyum tenang, tidak sedikit pun terkejut dengan apa yang terjadi. "Kita lihat apakah aku bisa bertahan atau tidak," jawabnya dengan nada yang mantap. Tanpa berlama-lama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, dan dari dalam tubuhnya mulai muncul 3 untaian nyala api yang bersinar dengan warna berbeda. Satu berwarna biru es, satu merah api pekat, dan satu lagi putih yang mencolok. 3 api surgawi tersebut menyebar ke sekitarnya, membentuk lingkaran cahaya yang menghalau kabut beracun dengan cepat. Racun yang menyentuh nyala api langsung menguap dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Melihat hal itu, wajah Jichong benar-benar penuh dengan keterkejutan. Matanya melebar-lebar saat dia meneriakkan dengan suara bergema, "Apa, dia tidak hanya memiliki 2 jantung guntur, dia bahkan memiliki 3 jantung api. Sebenarnya siapa bocah ini yang bisa memiliki kekuatan ganda seperti ini?"